Saya bersyukur kepada Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, yang telah mengizinkan kita mengadakan pertemuan kudus ini pada hari terakhir Hari Raya Pondok Daun. Saya berharap bahwa semua anggota keluarga Sion dapat menerima lebih banyak lagi berkat Roh Kudus Tuhan melalui hari raya ini. Hari Raya Pondok Daun memperingati pembangunan kemah pertemuan. Pada hari ke-10 bulan ke-7 dalam kalender suci, Tuhan memberi Musa ke-10 firman Tuhan yang kedua, yang dibawanya turun dari Gunung Sinai. Pada waktu itu, Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan kehendaknya sepenuhnya kepada umat, dan membangun sebuah tempat kudus untuk menyimpan loh batu yang bertuliskan ke-10 firman. Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya untuk memperingati pembangunan tempat kudus itu. Jadi, makna dan tujuan tempat kudus dan Hari Raya Pondok Daun tidak dapat dipisahkan. Itu adalah penyelesaian pembangunan tempat kudus yang menandakan bahwa semua hari raya yang diberikan Tuhan kepada orang Israel telah berakhir dengan Hari Raya Pondok Daun. Ini adalah hari raya terakhir dalam setahun. Secara khusus, ada makna yang sangat penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa Tuhan berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus pada Hari Raya Pondok Daun. Kita harus memahami masalah tempat kudus melalui Hari Raya Pondok Daun ini. Tempat kudus dapat dilihat sebagai ruang di mana umat Tuhan datang untuk menyembah Tuhan. Ruang luar disebut tempat kudus dan ruang dalam disebut tempat maha kudus. Tempat maha kudus terletak lebih dalam, di dalam tempat kudus. Tuhan menunjukkan kepada Musa tempat kudus sorgawi di Gunung Sinai, dan menyuruhnya untuk membangunnya persis seperti yang telah dilihatnya. Apa yang dilambangkan oleh tempat kudus dan tempat maha kudus? Dan hubungan apa yang terdapat di antaranya dengan Roh Kudus dan kita saat ini? Untuk memahami semua hal ini dengan benar, silakan buka kitab Ibrani pasal 8. Ibrani pasal 8. Dalam Ibrani pasal 8 ayat 5, ada tertulis, pelayanan mereka adalah apa? Adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Ini berarti bahwa tempat kudus dapat ditemukan di kerajaan sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Kemah yang dibicarakan di sini mengacu pada tempat kudus. Jadi, Musa membangun tempat kudus sesuai dengan instruksi yang diberikan Tuhan kepadanya. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Di sini gunung merujuk pada Gunung Sinai. Musa membawa salinan tempat kudus sorgawi ke bumi ini persis seperti aslinya. Ada makna yang sangat penting yang terkandung di dalamnya. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa prasyarat untuk menerima Roh Kudus hujan akhir adalah mengenal Tuhan? Hari ini, jika kita memahami tempat kudus dan tempat maha kudus, kita dapat mengatakan bahwa kita telah beroleh kunci yang sangat penting dalam memahami Tuhan. Pada akhirnya, kita akan dapat memahami, bahkan alasan mengapa Tuhan menetapkan hari terakhir Hari Raya Pondok Daun sebagai hari untuk memberikan Roh Kudus kepada umat-Nya. Tempat kudus di mana orang-orang mempersembahkan korban kepada Tuhan dalam Perjanjian Lama, tidak hanya dibangun secara kebetulan. Ayat ini menjelaskan bahwa itu adalah salinan dari apa yang ada di sorga. Untuk menjelaskan strukturnya secara singkat, Alkitab memberitahu kita bahwa ruang luar adalah tempat kudus, dan tempat yang terletak lebih dalam adalah tempat maha kudus. Hal tentang tempat kudus ini adalah bagian yang sangat penting dari kebenaran yang harus kita pelajari dalam Hari Raya Pondok Daun ini. Mari kita membuka Wahyu pasal 21 bersama-sama. Pasal 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Siapa yang dimaksud anak domba?
Dengan demikian, di sini, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah bait suci. Di seluruh Alkitab, bait suci juga disebut sebagai kemah suci, tempat kudus, kemah pertemuan, dan kemah. Ketika tempat kudus yang dapat dipindahkan menjadi bangunan tetap, tempat ini kemudian disebut sebagai bait suci. Namun, keduanya menunjukkan hal yang sama. Namun, jika kita melihat firman yang diberikan dalam ayat 22, ada tertulis, "Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya, demikian juga Anak Domba itu." Mari kita ambil sedikit petunjuk dari ayat ini, dan lanjutkan dengan membuka Injil Yohanes. Alkitab menyatakan Anak Domba, yaitu Yesus Kristus, sebagai bait suci. Mari kita beralih ke kitab Yohanes pasal 2. Mari kita membaca kitab Yohanes pasal 2 ayat 20 bersama-sama. Dalam ayat 20, tertulis, "Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah, apa itu bait suci? Tubuhnya sendiri." Juga tertulis dalam Wahyu pasal 21, bahwa Anak Domba adalah bait sucinya. Dalam Yohanes pasal 2, juga tertulis bahwa bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ini berarti bahwa Yesus adalah kenyataan tempat kudus yang dibicarakan dalam Alkitab. Sekitar 3.500 tahun yang lalu, bangsa Israel mendengar kehendak Tuhan melalui Musa, yang turun dari Gunung Sinai. Bangunlah tempat kudus untuk menyimpan loh batu ke-10 firman. Kita dapat memastikan bahwa tempat kudus pada akhirnya mewakili dan dimaksudkan untuk menyatakan Kristus. Dengan kata lain, Tuhan menaruh semua isi tentang dirinya ke dalam peraturan perjanjian lama. Dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 21, Yesus menyebut dirinya sebagai bait suci seperti yang tertulis. Bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ada banyak kebenaran mendalam yang tersembunyi di dalam bait suci. Misalnya, untuk pergi dari tempat kudus yang ada di depan, ke tempat maha kudus yang ada di belakang, seseorang harus melewati tabir yang memisahkannya. Namun, ada ayat dalam Alkitab yang mengajarkan kita bahwa tabir melambangkan Yesus Kristus. Mari kita buka kitab Ibrani pasal 10 ayat 19. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 19, ada tertulis, "Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus." Dalam beberapa versi, dikatakan hanya tempat kudus, tetapi versi NIV dengan jelas menyebutkan Most Holy Place. Karena itu, tempat di mana kita penuh keberanian untuk memasuki dengan darah Yesus bukan hanya tempat kudus, tetapi tempat maha kudus seperti yang tertulis dengan jelas dalam Alkitab. Ayat 20. "Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri." Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa bait suci melambangkan Yesus, dan juga mengajarkan kita bahwa tabir juga melambangkan Yesus. Hari terakhir Hari Raya Pondok Daun adalah hari untuk menerima berkat yang melimpah dari Roh Kudus hujan akhir. Apa yang Tuhan tetapkan sebagai prasyarat untuk menerima Roh Kudus? Kita harus terus mengenal Tuhan, yang merupakan prasyarat bagi kita untuk menerima Roh Kudus hujan akhir. Bukankah Bapa bersaksi dalam buku kebenaran? Hari ini, jika kita memahami tempat kudus dan tempat maha kudus, kita akan memiliki pemahaman penuh tentang Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menetapkan Hari Raya Pembangunan Kemah Suci sebagai hari raya terakhir. Tuhan ingin anak-anaknya di bumi ini menyadari rahasia tempat kudus dan tempat maha kudus. Bait suci melambangkan Kristus. Tabir melambangkan Kristus. Ini adalah poin yang sangat penting.
Lalu, apa bentuk tempat Maha Kudus yang terletak jauh di belakang tempat kudus? Jika kita memahami apa yang dilambangkan oleh tempat Maha Kudus, kita dapat memahami mengapa Tuhan menempatkan makna yang begitu besar pada hari pembangunan Bait Suci ini. Untuk ini, mari kita beralih ke kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 14. Dalam pasal 6 ayat 14, tertulis, "Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat Maha Kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan." Ruang belakang itu. Ayat 16 mengatakan tempat kudus bagian dalam adalah tempat Maha Kudus. Ungkapan lain untuk tempat Maha Kudus adalah ruang belakang. 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Jadi, berapa panjang, lebar dan tinggi tempat kudus bagian dalam? Itu semua sama. Itu menggambarkan bentuk tempat Maha Kudus. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Mengapa Tuhan membuat tempat Maha Kudus memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama? Mengapa Tuhan membuat orang Israel mengingat hari mereka membangun kemah suci, menyebutnya Hari Raya Pondok Daun, Hari Raya Kemah, dan Hari Raya Bulan ke-7? Ada makna yang sangat penting di balik ini. Kita sebelumnya telah menegaskan bahwa seluruh tempat kudus melambangkan Yesus Kristus. Namun, ketika kita melihat ke dalam tempat kudus, ruang kudus di depan dan ruang Maha Kudus di belakang terpisah. Ruang Maha Kudus panjangnya 20 hasta, lebarnya 20 hasta, dan tingginya 20 hasta. Panjang, lebar, dan tingginya semuanya sama. Apa alasan Tuhan merancangnya seperti ini dan kemudian menunjukkannya kepada kita? Mari kita temukan jawaban atas pertanyaan ini dalam kitab Wahyu pasal 21. Mari kita membaca Wahyu pasal 21 ayat 9 bersama-sama. "Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku," katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Di sini muncul mempelai anak domba. Bukankah anak domba itu melambangkan Yesus Kristus? Malaikat itu menunjukkan kepadanya mempelai Kristus. Ayat 10. "Lalu, di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu." Apa yang ditunjukkan malaikat itu kepadanya? Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Malaikat itu menunjukkan kepadanya kota yang disebut Yerusalem. Mari kita lihat ayat 11. "Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia, yang berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama." Melihat bentuk Yerusalem ini,
yang dilambangkan sebagai mempelai anak domba, kita dapat menemukan kesamaan dengan bentuk bagian tertentu dari tempat kudus, bukan? Itu sangat mirip dengan tempat Maha Kudus. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Seperti yang telah kita tegaskan dalam Yohanes pasal 2, bait Tuhan melambangkan Yesus Kristus. Ibrani pasal 10 ayat 19 juga menjelaskan kepada kita bahwa bahkan tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus melambangkan tubuh Yesus. Tuhan merancang tempat Maha Kudus yang terletak di bagian belakang tempat kudus dengan lebar, tinggi dan panjangnya yang sama, namun dalam Wahyu pasal 21, kota manakah yang memiliki ukuran yang sama? Kota suci Yerusalem memiliki lebar, tinggi, dan panjangnya yang sama. Dan siapa yang juga dilambangkan oleh Yerusalem ini? Itu memberitahu kita bahwa itu melambangkan mempelai anak domba. Kemudian, mari kita cari tahu apa hubungan Yerusalem ini, mempelai anak domba dengan kita. Mari membuka Galatia pasal 4. Mari kita pergi ke kitab Galatia pasal 4 ayat 26. Dalam Galatia pasal 4 ayat 26, ada tertulis, "Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan siapa dia? Ialah ibu kita." Sebenarnya, siapa yang dilambangkan oleh Yerusalem, yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama dalam Wahyu pasal 21? Lalu, siapa yang dilambangkan tempat Maha Kudus? Tuhan Ibu. Tuhan menciptakan sebuah model di dalam tempat kudus, menggabungkan gambar Tuhan Bapa dan gambar Tuhan Ibu, sehingga kita dapat sepenuhnya memahami hal ini. Itulah sebabnya upacara memperingati hari tempat kudus itu dibangun, dianggap sebagai peraturan yang paling penting dalam Hari Raya Pondok Daun. Secara keseluruhan, kita menyebutnya sebagai tempat kudus, namun kita juga dapat menyebutnya secara terpisah. Ruang luar adalah tempat kudus, dan ruang dalam adalah tempat Maha Kudus. Mari kita pelajari kejadian berkarunia yang dicatat mengenai tempat kudus dan tempat Maha Kudus dengan membuka Yehezkiel pasal 47 ayat 1. Yehezkiel pasal 47 ayat 1. Dalam Yehezkiel pasal 47 ayat 1, ada tertulis, "Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dengan kata lain, tempat kudus dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Dari mana air itu mengalir? Ada tertulis bahwa air yang keluar dari tempat kudus menjadi sungai yang besar. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur, dan menurun ke arah Yordan, dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Air mengalir keluar dari tempat kudus ke laut, dan semuanya disama hidup." Mari kita lihat ayat 9. "Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup." Apa yang akan terjadi?
Semua makhluk hidup, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kemanapun air ini mengalir, semuanya menjadi segar dan hidup kembali. Sungai ini disebut sungai air kehidupan dalam Wahyu pasal 22, bukan? Ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ada tertulis bahwa air kehidupan mengalir keluar dari tempat kudus, dan semua makhluk hidup di laut akan hidup melalui air yang berasal dari tempat kudus. Menurut kitab Wahyu pasal 17 ayat 15, laut melambangkan masyarakat manusia. Ketika air kehidupan mengalir ke laut, yang mewakili masyarakat manusia, kemanapun air itu mengalir, kemanapun air itu sampai, apa yang terjadi pada semua makhluk hidup? Mereka semua akan hidup. Keajaiban misteri seperti itu terjadi. Air kehidupan yang diberikan Bapa dan Ibu kepada umat manusia adalah kekuatan pendorong yang menganugerahkan kehidupan dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Inilah yang Tuhan terangkan kepada kita melalui Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun memperingati peristiwa pembangunan kemah pertemuan, dan di sanalah kita dapat menemukan maknanya. Tuhan sekali lagi menunjukkan wahyu tentang pemandangan ini. Mari kita membuka Wahyu pasal 22. Mari kita lihat Wahyu pasal 22 ayat 1. Pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Bukankah ini sama dengan Yehezkiel pasal 47? Yehezkiel pasal 47 juga mengatakan bahwa mereka akan menghasilkan buah setiap bulan. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Untuk memberi kita berkat ini, Tuhan menggambarkan pemandangan yang sama yang ditemukan dalam Yehezkiel pasal 47, di ayat 17. Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, karena hari ini adalah Hari Raya Pondok Daun, mari kita membaca ayat ini dengan mempertimbangkan konteks tempat kudus. Tempat kudus dan tempat maha kudus berkata, apa yang mereka katakan? Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Apa yang dikatakannya terjadi dimanapun air kehidupan itu mengalir, ada tertulis bahwa semuanya akan hidup. Untuk alasan ini, apa yang Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 pada hari terakhir Hari Raya Pondok Daun, dalam Injil Yohanes, Bapa sendiri yang berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dalam Wahyu pasal 22, siapa yang muncul bersama? Roh dan pengantin perempuan, yang adalah tempat kudus dan tempat maha kudus, berkata, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku, dan ambillah air kehidupan sehingga engkau dapat diselamatkan dan hidup. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini,
maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Tanpa menambah atau mengurangi apapun, kita harus menyadari makna Hari Raya Pondok Daun, dan alasan Tuhan menunjukkan kepada Musa tempat kudus sorgawi, dan memerintahkannya untuk membangun salinannya pada Hari Raya Pondok Daun. Untuk ini, semua orang Israel dengan sepenuh hati mengumpulkan bahan kemah suci. Dalam hal ini, Tuhan telah mengajar kita bahwa saudara dan saudari kita yang hilang di zaman ini harus dianggap sebagai bahan yang digunakan untuk membangun bait suci. Oleh karena itu, kita harus memberitakan firman Tuhan kepada setiap jiwa, menyadarkan mereka, dan mengajar mereka, sehingga mereka dapat menerima air kehidupan yang berasal dari Tuhan dan diselamatkan. Kita semua harus mengabdikan diri untuk pekerjaan menyelamatkan seluruh umat manusia ini. Ketika kita menyambut, menerima, percaya, memahami, dan mempraktikkan firman Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, keselamatan umat manusia akan digenapi. Sambil merenungkan hal ini, marilah kita memahami makna yang mendalam dari firman yang diberikan kepada kita melalui Alkitab. Bangunlah kemah yang diucapkan pada Hari Raya Pondok Daun ini, agar semua saudara dan saudari di Sion dapat semakin memperkuat iman mereka kepada Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Jika kita dengan rajin bersaksi tentang Bapa dan Ibu, kegelapan pasti akan diusir. Bukankah dalam kitab Yohanes pasal 1, dikatakan bahwa Tuhan adalah terang? Kegelapan menghilang dimanapun cahaya bersinar. Karena itu, marilah kita memberitakan Injil dengan tekun. Tuhan Elohim Kudus, kita datang sebagai terang ke dunia yang gelap ini. Pada akhirnya, kita dapat menemukan bahwa kehendak Tuhan untuk menyatakan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu tersembunyi di dalam tempat kudus. Berharap bahwa semua anggota keluarga Sion kita akan memiliki iman yang teguh kepada Bapa dan Ibu dan memasuki kerajaan sorga yang kekal, saya akan mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.